orang yang ikut pengajian, yang katanya pecinta Rasulullah, cinta cucu Nabi, tega-teganya mengotori bulan Ramadan ya. Bung Lubis tadi malam didatangi para begal yang katanya pecinta Ahlul Bait. Kalau kita bilang PKI ya, biasa mereka menuduh orang lain PKI ya kan. Nah juga saya baru sore ini sempat memberikan klarifikasi karena sejak kejadian tadi malam saya langsung dilarikan ke rumah sakit. Sudah saya dari rumah sakit, kita langsung ke Polres. Jadi mohon maaf baru bisa memberikan klarifikasi. Ini pun terpaksa saya sempatkan sebentar karena tadi saya melihat dari pihak mereka membuat kayak konferensi pers ya, dengan mengatakan kebalikan dari fakta yang ada. Karena kearifannya klien saya, seorang Habib, mau bertemu dulu, tidak mau melaporkan langsung ke pihak kepolisian. Datanglah, Habib masih di mobil, santrinya, kemudian ingin bersilaturahmi, minta supaya Pak RW-nya dibangunkan tempat ngasih Lubis ini tinggal. Kemudian dia masuk si Lubis ini ke dalam dan keluar lagi, mengatakan Pak RW-nya sedang tidur. Si Lubis ini belum tahu nih apa maksud kedatangan ini. Tiba-tiba santri bicara bahwa saya adalah santrinya Habib Umar. Mendengar itu, si Lubis ini lari tunggang langgang. Jadi kalau kata mereka dalam ibaratnya klarifikasi ataupun konferensi pers sepihak mereka, katanya belum ada ngomong apa-apa, cuma ngomong saya santrinya Habib Umar, Lubis langsung lari gitu. Astagfirullahaladzim. Ada warung di situ, ada yang jaga warung di situ. Tadinya mereka 4 orang, saya minta Pan bikinkan kopi sama kayak kopi saya, cappuccino 4. Oh iya Tat, nanti katanya karena masih ada orang yang beli. Kemudian nyusul 2 lagi. Datang rombongan lagi bawa mobil. Sebelum mereka datang, rombongan Umar yang di mobil ini, orang yang datang pertama kali itu menerima telepon di samping saya. Intinya mengatakan sudah bertemu dengan saya, kemudian mengatakan lokasi. Bahkan saya kasih petunjuk depan kantor lurah, saya bilang gitu. Kemudian tambah 2 lagi, Pan kopi tambah 2 lagi jadi 6, saya bilang gitu. Bukan saya langsung lari. Kemudian, kamu Lubis ya? Kenapa bang? Kamu Lubis ya? Oh iya gimana bang? Saya mau berantem sama kamu, mau di mana? Saya langsung digas. Oh nggak bisa gitu bang, nggak bisa gitu. Aduh, kalian memang sudah aku bilang dari awal, kalian memang pengecut. Berani provokasi, ya kan? Beraninya teriak-teriak rame-rame gitu kan? Bung Lubis cuma sendiri di situ. Kalian beramai datang gagah sekali. Niat memang mau nyulik ya kan? Cuman Allah berkehendak lain ya. Saya sering sampaikan semua yang saya ucapkan saya tanggung jawab. Dunia akhirat, laporkan ke pihak yang berwajib. Ini negara hukum. Saya jawab seperti itu. Dia tidak terima, langsung berdiri. Saya merasa terancam dong di situ. Saya sendiri, mereka berenam. Belum lagi di mobil saya nggak tahu ada berapa orang. Ya, saya merasa terancam. Saya coba geser mau ke rumah, mau manggil Pak RW, mau ngebangunin. Tapi saya dicekal dari depan, ditutup. Akhirnya saya pun berlari ke depan, nggak jadi ke rumah. Dikejar rame-rame. Itu ada saksi matanya, anak dari Bang Wan ya Pak, ya, yang melihat saya dikejar oleh mereka semua. Jadi dia gonggong, lari, teriak-teriak, minta tolong. Ini seperti anjing yang gonggong itu kan, seperti. Kemudian dia seperti babi yang masuk ke dalam selokan, seperti. Kemudian pihaknya santri ini karena dia teriak-teriak kan khawatir nanti dia memprovokasi. Diambillah dari selokan, dibekaplah mulutnya, dibawalah ke RW. Saya berlari. Saya lari, mereka semua mengejar. Itu saksi mata ada. Ada seorang anak yang mau beli rokok karena yang jaga warung lagi di rumah, dia nunggu. Ya, dia menunggu. Dia lihat saya dikejar rame-rame. Saya dikejar rame-rame, bahkan mereka meneriaki saya maling. Itu setelah teriakan maling itu menggema, warga pun mulai keluar. Saya teriak minta tolong, mereka teriakin saya maling. Masa adik ipar TJ diteriakin maling? Kemudian habis diteriakin maling, bukan orang kampungnya, bukan Bung Lubis yang diincar, tapi mereka yang harus kabur. Kan pengecut, saudara. Habis neriakin orang maling, kita yang kabur. Memang cemen cara kalian. Cobalah, yang lebih gagah lah sedikit. Kemudian sampailah saya kepleset. Saya tidak tahu apakah kepleset sendiri atau ada yang narik baju saya segala macam, saya nggak tahu. Saya tidak tahu kepleset. Luka di kaki nggak bisa saya liatin karena ada yang kena paha, lutut, masuk aurat, termasuk di leher saya. Semuanya luka memar, ada memarnya, semuanya ada memarnya kecuali di telinga saya tidak ada memar, asli sobek. Saya tidak menuduh itu dari senjata tajam dan sebagainya, hanya saja kami serahkan ke pihak yang berwajib dan sudah dilakukan visum. Kemudian ketika saya terjatuh,
Kalau kata mereka, saya lari nggak ada yang ngejar. Kemudian jatuh sendiri kayak babi katanya. Kemudian katanya muridnya si Umar ini kasihan lihat saya katanya. Kasihan lihat saya teriak-teriak memprovokasi warga. Akhirnya kata mereka, dari klarifikasi mereka, muridnya si Umar ini nyamperin saya, kemudian narik saya dari solokan, kemudian menutup mulut saya katanya. Menutup mulut saya supaya tidak bisa memprovokasi katanya. Fakta yang sebenarnya tidak seperti itu. Mungkin dari TKP saya jatuh sampai ke rumah ini kurang lebih 30 meter lebih ya Pak. Itu saya dipiting oleh orang yang tingginya di atas 170 cm, badannya lebih besar dari Bang TIJ. Itu dipiting sampai saya teriak, saya nggak bisa napas. Ada semua warga yang melihat histeris, takut saya mati. Ini sekarang saya nelan, minum, ini masih sakit. Masih sakit. Saya dipiting sampai ke dalam rumah. Ini tadi baru dipel, darah saya masih banyak di lantai tadi. Begitu di dalam rumah ada saksinya, saksi semua warga ngelihat saya dipiting, saya diseret. Sampai ke dalam rumah, papa bangun. Kemudian lihat saya lagi dipiting kayak gini, saya kesusahan napas, gitu, langsung ngomong, lepaskan, itu anak saya, lepaskan katanya. Tetap tidak dilepaskan. Saya tarik untuk ngelepasin, dibantu sama papa, barulah lepas. Nah, ketika saya dipiting diseret itu, di depan halaman, kan saya nggak ngelihat orang-orangnya, saya masih kesusahan napas. Di samping saya lihat tangan yang ngelepasin batu sebelum masuk rumah, dan itu sudah masuk BAP. Satu. Yang kedua, di situ saya lihat si Umar berdiri di samping mobil, dia keluar dari dalam mobil. Mata saya melihat dan saksi mata banyak yang lihat. Begitu dia lihat papa ini keluar dari rumah, dia pun mundur ke belakang. Indikasinya, yang memimpin target operasi ini adalah si Kumar Lampung. Nah, dari dulu gue udah bilang, niat mereka seperti itu. Kalian nggak percaya. Sampai kemari dia ngirim orang, nggak percaya kalian. Nah, ini udah kejadian. Kemudian masa rame, katanya saya memprovokasi. Bahkan saya coba untuk meredam. Terutama ada abang saya di rumah ini, dia baru pulang, dia kena telepon, dia pulang, kemudian langsung emosi masuk rumah. Saya nggak tahu mau ngambil apa, cuman saya susul ke dalam, saya peluk. Udah abang, jangan main hakim sendiri, kita serahkan ke pihak yang berwajib. Nanti habis dari rumah sakit, visum, kita mau langsung ke Polres. Udah, saya tenangkan, bukan saya provokasi. Dan saksi mata banyak. Dan kemudian mereka ketakutan, mereka pun lari. Aduh, datang pakai jubah, pakai kopiah, ya kan? Bulan Ramadan. Neriakin orang maling, saudara. Setelah neriakin orang maling, dia yang dikejar massa, saudara. Kabur, saudara. Katanya pejuang. Begitu pejuang. Cuman berani neriakin orang maling supaya orang di massa gitu. Dan ini juga saya sampaikan kepada pihak manapun yang sejak tadi siang mencoba menghubungi kami. Bukan saya tidak menghargai kalian. Baik dari lembaga keagamaan, dari organisasi keagamaan, ya, yang coba menghubungi kami untuk mediasi, mohon maaf, saya tidak menerima tamu dari pihak manapun. Laporan sudah kita masukkan dan sudah ditangani pihak yang berwajib. Saya tidak mau damai. Ini negara hukum. Ini saya tidak tahu luka apa. Entah luka sajam atau apa. Cuman saya analogikan, kalau karena saya jatuh ke banting sampai robek, harusnya kepala saya pecah. Kepala saya alhamdulillah sakit pun enggak. Dan di sini enggak ada luka lecet, adanya luka sobek. Wallahu a'lam. Untung leher saya masih selamat. Terus mau damai. Kalian minta maaf, saya terima, tapi hukum tetap lanjut. Begitu. Ngap. Ya. Kita santai, hati-hati juga selalu. Dan kepada semua teman-teman di luar sana, YouTuber, pegiat-pegiat medsos yang membahas masalah nasab dan segala macam yang berkaitan dengan mereka atau siapapun itu, saya sarankan supaya waspada dan hati-hati. Selalu hati-hati, jangan sampai kejadian yang sama menimpa saya terjadi kepada kawan-kawanku, saudara-saudaraku semua. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Dan juga saya mohon doa kepada saudara-saudaraku semua. Mohon doakan kami. Juga kita saling mendoakan supaya kami bisa bersabar, kemudian juga kita support semua pihak yang berwajib supaya mengusut ini secara tuntas, menegakkan hukum seadil-adilnya dan menghukum para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku di negara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, harga mati. Begitu kurang lebihnya ya, ngap.